Ini kira-kira lama nggak ya? Kurang tahu, tergantung Lama. kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, jadi untuk desain ventilasi kita ini udah selesai. Kita ada satu rem masuk seperti di soal, tapi untuk jalur udara masuk itu ada 2. Ini sebenarnya nggak disebut di soal, tapi untuk kenapa ditambahin satu lagi, ini ada, ini maksudku tadi. Ini jalur air masuk, udara masuk yang satunya, terus yang satunya lagi lewat rem. Kenapa ditambahin? Karena kemarin dari Bang Fajar itu bilangnya untuk udaranya jangan terlalu besar karena ngelihat kecepatannya juga yang logis saja katanya gitu. Nah, untuk di sini debit udara yang masuk itu 270, kecepatannya 11,52. Sedangkan untuk yang satunya lagi yang ini, di sini udara yang masuk 130, kecepatannya 5,55. Nah, totalnya untuk di jalur udara keluarnya itu udah pas 400. Nah, untuk peledakannya di bagian bawah itu ada satu. Ini udah sesuai, terdapat 900 kg bahan peledak, ya. Gak gerak. Lanjut. Ini gerak. Lanjut, gerak kok, gerak. Nah, gerak, untuk ini 900 kg kita Gerak. 900 kg pakai NVOA. Nah, ini udah cocok juga kemarin, udah dipakai, udah ukuran. Nah, kalau misalnya besok entah siapa gitu yang mau presentasi, kalau kalian mau nunjukin monitoring gas apa namanya, zat CO yang keluar itu, kalian bisa pencet ini. Di sini ada CO part per million ppm. Nih, kalian bisa jelasin ini. Ini artinya kenapa di sini masih 0, karena belum sampai ke monitoring yang ini. Jadi butuh waktu berapa menit ya? Mungkin 10 menit. Ya, mungkin 10 menit butuh waktu dari ruang peledakan ini hingga ke monitoring ini. Nah, nanti filenya aku kirimin, kalian coba baca manual lagi. Nah, untuk perubahan berkurangnya zatnya itu, kalian bisa lihat ini. Di sini ada CO part per million, dan dilihat pas di sini kenapa masih 0 pas waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik, kenapa masih 0? Karena itu tadi yang aku bilang, belum sampai ke monitoringnya. Di sini di detik yang 91 baru sampai, terdapat 598 ppm. Nah, sampai seterusnya dia udah berkurang. Sampai berapa nih? Nah, sampai detik yang ke ini udah berapa nih? 3000 detik, kan hampir 1 jam. Udah berkurang. Nah, itu untuk peledakannya. Nah, untuk mesinnya tadi, di sini ada 4 mesin, 1 LHD yang
seharusnya kan 5. Ada 1, ada 2, 3. Mana lagi ya? Oh, belum dibuat. Oh, ini belum dibuat. Buat ya. Kalau mau nambahin mesinnya, kalian bisa pencet ini, terus heat on. Nah, untuk diesel engine ini nih, kita kan pakai kemarin LHD Torre itu 120 kW. Nah, 120 kW itu kita bagikan per meternya. Per meternya kan di sini ada disebut nih 32,58. Nah, per meternya berapa nih? Tar 3,4. 3,4. Apply, simulate. Nah, kalau gini muncul gini udah berhasil. Nah, 1 2 3 4 5. Satu lagi entah taruh di mana ya. Nah, di sini juga ada ruangan semacam ini nambah-nambahin sih kayak workshop gitu, tempat perawatan alat-alat ini. Ya. Kemudian untuk regulatornya ini tujuannya itu untuk mengurangi kuantitas udara yang masuk ke level 1, untuk mengurangi udara yang masuk ke level 2, level 3. Nah, di sini ada 40,4 debit udara yang masuk ke sini, yang sebelumnya itu mungkin nyampe 80 debit bisa. Nah, ini. Jadi regulatornya itu dibuka 17%. Jadi udaranya yang masuk hanya 70,4. 40,4. Sama untuk level 2 juga. Untuk level 2 25% dibuka, untuk level 3 itu 100% dibuka. Ini masih bisa diubah kok nanti. Nah, kemudian tiap ruangan udah ada 6 ruang, tiap level ada 6 ruangan. 6. Nah, kemudian apa lagi ya yang mau dijelasin ke Bapaknya? Ini kalau pembuatannya, desainnya didemonstrasiin juga nggak sih? Nah, kalau itu kurang tahu, tapi kalau mau didemonstrasiin, nih bentar, aku bikin file baru ya. Nah, kalau untuk demonstrasinya seperti ini. Pertama, kalian pencet ini, pensil, terus menggambar jalan rem. Jalan pertama, kalau mau bikin rem. Oh. Nah, yang ini, terus construct rem. Kalian bebas mau tinggal pencet gini langsung, atau mau di garis pertama dulu bisa, tapi kalau di sini kita garis aja dulu. Nah, untuk radiusnya ini tuh 100 meter sama 80 meter. Kita preview dulu. Nah, untuk 100 meter ya, kenapa? Kenapa radiusnya itu harus segitu Tony? Apa ketentuan dari soal, apa emang karena data yang kita dapetin yang dihitung harus mewajibkan segitu tuh radiusnya? Enggak ada di ketentuan 100 soal. Ini radiusnya enggak ada ketentuan. Maksudku bebas-bebas aja kayaknya. Perhitungannya juga enggak ada. Nah, gimana, Dek? Apa nama-nama? Oke, jadi untuk 100 ini artinya
setengah lingkaran pertama dia jari-jarinya 100, dan setengah lagi lingkaran berikutnya dia jari-jarinya 80 meter. Nih, yang dari misalnya dari sini kan, dari sini setengahnya itu jaraknya 100, jarak vertikalnya ini 100 meter, setengah berikutnya itu 80 meter. Nah, untuk strike length-nya ini itu jarak dari ini, jarak apa namanya ya? Ini pokoknya inilah jarak ini. Nah, kalau misalnya kita ubah, kita tes. Kita ubah ke 50. Nah, ini dia kan berubah nih dibandingkan ini. Tadi kan mereka beda kan. Ini kalau misalnya 30 kita ubah preview. Nah, berikutnya radius segmen. Radius segmen ini per segmennya itu berapa, per setengah lingkarnya itu berapa sambungan gitu. Nih, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hingga setengahnya ini juga 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu untuk remnya. Oke, kita lanjut aja. Ini radio ketinggian remnya kita kurangin 150. Review. 200 aja. Preview. 2, 3, 4. 250. Nah, build. Pertama-tama untuk bensinnya kita kasih tahu kalau di sini terhubung ke permukaan, surface, ply. Nah, kalau untuk ventilasi ini harus ada jalur masuk sama jalur keluarnya. Pertama kita buat levelnya dulu ya. Nah, untuk membuat levelnya itu caranya gini. Kalian tarik dari segini. Kalian tarik garis dari sini. Biar rapi, kalian sesuaikan sama titik koordinatnya nih. Maksudnya ini sama-sama luruskan gitu biar rapi. Ya, ini level satunya. Kalau mau bikin ruangannya ini tinggal di pecah-pecah gini aja. 1. Ini 1 ruangan. Kemudian 2, 3, 4, 5. Oke. 5 dan 6.
Sebenarnya kalau bentuk ruangannya kayak gini, dia jalur udaranya nggak bisa keluar. Makanya kita perlu pakai duct di sini. Kalau pakai duct, tinggal pencet bintang ini. Bintang ini tujuannya untuk milih mana aja yang perlu dibuat duct gitu, biar gampang. Nah, kenapa ini juga ikut? Karena kita mau ngambil udaranya dari sini, dari remnya ini. Nanti dia bakalan, nah untuk bikin ductnya, construct duct, build duct. Oke, nah ini untuk friction factornya kurang tahu apa, tapi untuk leak apa ini bacanya, leakage porosity, ini artinya itu kebocoran katanya, besar lubang kebocorannya gitu. Nah, untuk interval ini jarak per segmen ductnya. Sorry. Itu nggak kelihatan box yang keluar, apa namanya yang lu bilang dari tadi tuh. Oh iya. Nggak muncul dia, kenapa ya? Apa emang bawa laptop, apa emang nggak bisa direkam ya? Di kami layarnya masih apa? Masih lu buat level tadi sama masih rem yang nggak ada box buat ngatur Oke, apa bentar. kriterianya itu. Bentar. Bentar ya. Nah, kita ulang buat ductnya. Kalau mau menghapus, pencet X ini. Kita ulang, pilih bintang ini. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, build duct, udah close. Nah, kita mau bangun jalur udara keluarnya dulu. Nah, untuk jalur udara keluarnya itu biasanya bisa vertikal dari atas. Kalau punya kita, coba dibuat gini. Ini ruangannya. Terus kalau kita mau bikin vertikal lurus ke atas, ini gembok ini vertikalnya kita centang, terus kita tekan shift. Nah, kalau kita bikin gembok, kita vertikalin dulu dari gemboknya, ventilasinya itu bakalan vertikal ke atas, dia nggak bakalan belok
belok ke kanan, belok ke kiri, kayak gitu. Beda sama yang kalau kita nggak centangin. Kalau kita nggak centangin, dia bisa berkelok-kelok ke kanan kiri gitu. Nah, kayak gini-gini. Dia tetap ke atas, tapi dia bisa berkelok-kelok gini. Oke. Ini jalur udara keluarnya. Kita buat dia lagi terhubung ke permukaan. Caranya dibikin surface, apply, simulate. Nah, kalau gini artinya udah bergerak lah ininya, namanya udaranya. Namun belum ada udara yang masuk. Kita buat fan. Kalau aku biasanya pakai fixed flow. Misalnya kita buat 150 apply terus simulate. Nah, kalau gini udah berhasil. Tandanya udaranya udah masuk. Ini yang panah-panah bergerak. Untuk kecepatannya belum dihitung, tapi kalau misalnya kita pencet sekali lagi, kecepatannya 6 meter per second kubik, debit udaranya 150 kubik per detik. Nah, Mau nanya Tony, debit Ya. udara itu secara standar nasional buat ini ventilasi nggak ada ya berapa? Misal ketentuannya ada. nih berapa sampai berapa? Enggak ada. Jadi bebas ya? Tapi untuk secara keseluruhan di gini enggak ada. Tapi misalnya di ruangan ini ada mesin nih, ada mesin satu. Debit udaranya itu dihitung minimalnya. Kalau kemarin kan dihitung 27 kan, itu udah 3. Kalau misalnya satu, kita anggap 9. Misalnya kita buat heat, jadi dari mesin ini sensible watt. Coba ya, bentar mau dibagi-bagi dulu. Ini kan watt per meter, sedangkan standar mesin kita kilowatt. Jadi kemarin itu LHD Toro 120.000 dibagi per meternya 67, yang ini 67,661. Jadi ada 1773 apply simulate. Nah, jadi ada satu alat di sini. Nah, dihitung kemarin tuh 9 debit. Kalau kita pasang fan di sini, di sini kita sesuaiin sampai debit udara yang masuk ke sini itu 9. Caranya aktifin lagi fan-nya, visual flow. Nah, kalau di sini 9 berapa ya? Mungkin 40 coba. Like simulate. Di sini masih 3,6. Jadi dinaikin lagi. Simulate. 7,7 masih kurang. 80 like simulate. Oh, atau enggak gini aja. Di bagian ini aja dibuat fan-nya. Di bagian ininya, apa namanya, bukan di dalam duct-nya tapi di bagian ventil ini, ruangannya ini. Jadi bisa dibuat 2 fan gitu di duct sama di bagian ini ruangannya. Kalau fungsinya sama ya walaupun dibuat fan di 2 tempat itu. Sama fungsinya aja. cuma mengalirkan udara doang. Sama aja. Cuman kalau kita buat udara dari sini kan, dari dalam ini, dia harus ada tembusan udaranya dari sini. Dia maksudnya harus tetap ngalir gitu kan, udaranya masuk ke sini. Jadi di sini kan kayak ibaratnya mentok. Dia harus ada sambungannya lagi, misalnya ini digabungin lagi kan, terus disambungin ke exhaust ini. Contohnya gini.
Kita sambungin. Nih, kita sambungin, terus kita masukin ke sini. Nah, gini bisa kita pakai fan di ruangan ini. Nah, dia bisa, tapi kalau dia nggak ada ini tadi, dia nggak bisa. Oh, paham. Berarti harus ada jalur keluarnya ya. Iya. Nah, untuk itu ya udara yang masuk dari sini itu harus disesuaikan lah, sampai yang ada mesin tadi itu bisa tercukupi minimal udaranya 70. Nah, debit udaranya masih 55. Masih 6,7. Masih 7,3. Sudah pusing. Udah 8,5. Udah 9,1. Cukup untuk alat yang di sini. Kemudian untuk level 2 gitu juga dibuatin garisnya. Nah, untuk arah ruangannya ini bebas. Aku juga kurang tahu gimana bentuk ruangan penambangan sebenarnya, karena tergantung metodenya juga kan. Yang metode penambangan bawah tanah, sublevel, atau apa. Tapi kalau aku cari tahu, untuk file yang udah jadi punya kita itu mendekati sublevel stopping gitu. Kalau misalnya bapaknya nanya ini metode penambangan apa, sublevel stopping. Kenapa? Karena aku lihat alasannya bentuk penambangannya teratur, terus dia langsung mengarah ke bijinya, terus dia punya level yang teratur gitu alasannya. Nah, kemudian membuat level yang kedua gini. Terus kalau misalnya ada peledakan tadi gimana ya? Kalau untuk basicnya ini kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau kemarin perhitungan apa udaranya udah dikirim. Oh, belum kusimpan. Dari kalian ada yang mau ditanyakan nggak mengenai apa yang kurang? Aman sih dari gua, cuman ini kayaknya dah fungsi dari setiap yang tadi jelasin, misalkan rem itu fungsinya apa, mungkin dari kita cuman nambahin itu, siapa tahu kan ditanya-tanya juga kan. Oh, kalau fungsi rem ini untuk jalan masuknya. Kalau exhaust valve ini untuk jalur udara keluar.
Kalau fan, kalau duct, ini fungsinya itu untuk ngedorong udaranya itu dari belakang sini. Jadi misalnya udaranya masuk sini, dia ngedorong udaranya lewat bawah gini. Kalau misal ditanyain bapaknya, duct itu ada berapa jenis? Ada 2, ada yang forcing, ada yang apa lagi satunya ya? Jadi forcing itu dia tuh ngedorong gini, ngedorong udaranya keluar gini, tapi untuk yang satunya lagi dia tuh ngehisap udaranya keluar. Jadi jalur udaranya bakal yang gini, masuk gini, terus dihisap lewat duct ini, terus dibawa keluar. Itu. Kemudian untuk tools-toolsnya mungkin ya. Untuk move airway ini fungsinya untuk menggerakkan apa ruangannya nih. Misalnya kita pilih gini. Nah, dia bisa dipindah pakai move airway. Semisal kalian mau masangin sesuatu lagi di bagian sini, tapi karena udah ada fan, karena udah misalnya mau masangin 2 fan, tapi udah ada fan yang satu di sini, kalian nggak bisa lagi tambahin. Jadi kalian bisa pencet ini, insert airway node, kalian masukkan di bagian sini, ini udah nambah. Nah, artinya antara yang ini dengan yang ini udah terpisah. Jadi kalian bisa masukin kipas lagi di sini. Nah, bisa kalau gini. Beda sama yang tadi, dia kan nggak bisa dimasukin. Terus fungsi apa lagi ya? Heat. Oh, untuk peledakannya. Misal peledakan sebesar 900 kilo punya kita, apply. No. Udah, ini itu untuk masukin peledakannya pakai kontaminan simulasi. Kemudian kalian bisa ngecek resirkulasi. Jadi resirkulasi itu artinya antara udara dari sini dengan udara yang datang dari sini itu mereka bertabrakan. Misal ini arahnya itu ke sini. Arah dari misalnya, misal arahnya gini. Nah, ini berarti dia resirkulasi. Kalian bisa cek dia caranya pakai ini, recirculation finder. Nah, kalau gini artinya nggak ada jalur udara kalian udah benar. Artinya gitu kalau misal pokoknya debit udara dari sini itu harus lebih besar daripada dari sini. Jangan sampai debit udara yang datang dari sini itu lebih besar dari sini. Itu bakalan menyebabkan resirkulasi. Nah, untuk ngecek berapa modalnya semua ini, kalian bisa ngecek di sini financial simulasi. Kalian pencet global. Jadi ini adalah kemungkinan biaya yang bisa kalian simpan annual power saving $3.000. Oke. Nah, ini potensial savingnya $67.000. Atasnya $40.000. Exit. Dah. Terus apa lagi ya? Oh, misal untuk peledakan. Di sini kan kontaminannya CO. Tahu dari mana CO? Dari sini di setting, terus simulasi, ada kontaminan. Ini, bukan ini. Explosive.
Nah, ini kontaminan density. Ini kontaminan density 1,2. Kalau kalian tahu massa jenis dari kontaminan lainnya, kalian bisa masukin di sini. Nanti di grafik yang kusimulasin pertama tadi itu grafiknya si kontaminan yang baru. Tadi kan CO, kalau misalnya CO2 berapa massa jenisnya? Massa nge-lag. Massa jenis CO 2 1,98 kilogram meter kubik. 1,98 meter kubik. Defaultnya kita ganti jadi CO2. Udah. Nah, ini udah nih. Balik lagi tadi bikin cara monitoringnya itu pakai ini, place or remove dynamic monitor. Kalian bisa bikin di sini. Kemudian kalau untuk mau ngecek, oh, ini artinya ledakannya tadi belum disimulasikan. Pertama disimulasikan dulu. Cara simulasikannya ke bagian kontaminan, terus simulate. 1 jam pertama, lanjutkan. 1 jam kedua, tidak. Nah, kalian bisa cek monitoringnya. Ini CO, Mas, ini kalau ini ganti ini kurang tahu ya gimana cara gantinya, tapi untuk massa jenisnya tadi itu udah mengikuti si CO2. Ini udah CO2, bukan CO lagi. Nah, ini perubahan tiap waktunya. Kalau mau diperjelas ke Bapak itu, kalian bisa salin terus masukin ke Excel. Nah, close. Kemudian untuk heat, nah heat, kalau standarnya Indonesia itu untuk heat itu 18 sampai 25. Nah, untuk di sini tuh masih 22, masih normal. Kalau punya kita itu di bagian bawahnya itu suhunya itu masih, coba ya kita buat dulu lagi, simpan. Coba save, kemudian file open, ventilasi tubes. Di bagian punya kita ini heat wet bulb. Nah, di sini masih 23, ini masih tergolong normal. Ini masih tergolong normal, masih di antara 18 sampai 25 di peraturan menteri berapa itu ya. Kalau permintaan Bapak itu kan merata katanya. Kalau untuk merata dia nggak bisa karena di sini aja udah ada 5. Jadi untuk merata nggak tahu maksudnya merata gimana. Entah merata 23 derajat semua atau merata 21 derajat gimana, nggak tahu. Tapi dia udah mengikuti standar dari kementerian. Standar suhu minimal tambang bawah tanah. Nih 18 sampai, oh ya, sampai 27 ternyata. Jadi 18 derajat sampai 27. Untuk ventilasi kita masih di 23. Jadi masih dalam standar. Nah. Kemudian kita buka bagian yang tadi lagi, yang coba-coba pen. Nah, untuk tools dasarnya gini. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Lanjut Tony, aman. Kalau dari aku sih kayaknya nggak ada lagi yang mau dijelasin. Tools udah. Berarti lanjut buat ini langsung ke ininya ya. Apa namanya? Ini baru satu level gak sih? Iya, ini baru satu level. Sebenarnya buat apa 4 levelnya lagi sama aja kan caranya? Iya, sama aja. Pokoknya gue mau nanya ini, kenapa tadi exhaustnya itu 2? Kenapa nggak di setiap level itu dibuat exhaust? karena exhaust kita itu 2, permintaan Bapak itu 1. Ku bikin 1 lagi itu untuk memenuhi udara yang di bawah ini, yang di bawah. Nah, dari atas kan 270 nih. Tapi emang boleh ya exhaustnya 2? Ya, bukan. Exhaustnya itu 1. Exhaust itu kan jalur udara keluarnya. Tapi udara masuknya itu ada 2. Bapak itu nggak ada ngaturnya jumlah berapa jalur udara masuknya. Kenapa ditambahin jalur udara masuknya lagi? Karena kalau kita naikin di sini udaranya ini, misalnya kita naikin 400 kubik, kecepatan udaranya itu udah kayak kecepatan manusia lari. Nah, itu kan udah mengganggu kenyamanan ya sebenarnya, mengganggu kenyamanan bekerja. Nih, ini aja udah 11,52 270 kubik. 270 kubik per detik. Makanya ditambahin 1 lagi tuh untuk menuhin kebutuhan udara yang ada di bawah ini. Jadi sebelum ku tambahin ini, dia tuh udaranya tuh cuman sekitar 7, 8 kayak gitu. Nah, untuk 7, 8 kan kebutuhan untuk si mesin ini aja nggak cukup. Ya. Oh, berarti itu tuh menyesuaikan sebenarnya. Kalau misal tadi lu bilang kalau misal nggak ditambahin jalur udara masuk, dia kecepatan udaranya kan besar tuh. Iya. Berarti alasannya karena bisa memungkinkan mengganggu kenyamanan, kemudian di level 5-nya untuk kebutuhan energinya kebutuhan udaranya terlalu kecil gitu. Ya, nah, sebelumnya kan aku bilang tadi 7 yang masuk ke ruangan, 20 yang masuk ke sini, 20 30. Justru kan itu udah sangat kurang. Nah, saat dibikin intake shaft-nya ini, dia tuh udah 50, 70, 81, 89, 94. Nah, itu udah sangat cukup kan. Itu dia makanya alasannya ditambahkan jalur udara masuk 1 lagi. Iya. Kalau yang sesuai sama Excel yang dikasih itu gimana ya? Excel yang mana? Yang kayak dayanya, terus standar kebutuhan udara segala macamnya itu masukinnya di mana? Oh, kalau untuk itu kita menyesuaikan dari fan-nya. Itu kan cuma perhitungan berapa minimal udara yang dibutuhin. Nah, tadi kan gue sebutin di sepanjang garis yang ini tuh udaranya udah 80, sedangkan minimalnya itu cuma 50. Jadi udah mencukupi gitu. Gitu aja untuk perhitungan Excel itu. Oh, itu juga berdasarkan jurnal ya? Iya, dari Permen Kemendikbud juga. Jadi untuk mesin itu 0,05 per horsepower ngerti gak? Maksudnya okay. 1 horsepower itu 0,05 kubik 0,5 kubik. 2 horsepower berarti 0,1 kubik gitu. Jadi karena LHD kita ini dalam kilowatt ya dikonversi ke horsepower HP gitu. Oke, paham. Itu aja sih. Kalau semisalnya nanti entah siapa yang kepilih buat ngejelasin, kalau mau belajar mau memperjelas lagi, bisa kita adain ini lagi
penjelasan mengenai desain yang kita buat. Oh iya, ini jarak antara udara keluar sama udara masuknya ini kan sebenarnya harus berjauhan. Dia harus berjauhan. Nah, punya kita ini tuh udah mentok kali kayak gini. Kalau misalnya ini dimundurin, dia bakalan kena ke bagian ruangan yang penambangan yang gini. Kalau istilahnya, kalau ada dua lubang berdekatan, bakalan melemahkan si batuan. Geotekniknya gitu. Jadi untuk arah dari si udara masuknya ini sama udara keluarnya ini aku buat mereka berbeda arah. Ibaratnya kalau semisal udara itu bergerak dari barat ke timur, si CO-nya ini udah nggak kena lagi gitu. Ini jaraknya ini udah ada sekitar 100 meter setahu aku. Nih, caranya bisa dibuktiin gini. Nih, ini 176 meter. Gitu untuk jarak. Wih. Kalau kalian mau sambil main-main juga bisa nambahin icon gambar gini. Caranya file, icon, terus export. Kalian udah punya fotonya dulu, LHD Toro, terus kalian seret gini, terus kalian masukin ke oh nggak bisa, diseret gini, nanti ventilasinya otomatis kebuka. Kalau ini kurang tahu ya kenapa bisa nggak otomatis kebuka. Coba, apa karena share screen ini ya? Ini seharusnya langsung otomatis kebuka ventilasinya, terus diarahin ke bagian yang mana mau ditaruh. Oh iya, sama jenis batuan dari terowongan, jenis batuan dari ruangannya ini juga berpengaruh. Jenis batuan dari ruangannya ini, jadi di sini aku ubah kemarin. Jenis batuannya itu berpengaruh kali sama suhu si batuan. Jadi di sini aku bikin gabbro konduktivitas 2,10, difusi 0,9, apa ya yang lebih kecil? Ada kemarin tuh. Danit, gabbro, oh ya ini gabbro. Nah, konduktivitas 0,3, difusi 0,2. Ini berpengaruh kali sama suhunya. Untuk ini kenapa dibuat lumayan melengkung gitu? Karena untuk mengurangi energi yang hilang. Misalnya udaranya datang dari sini, terus kalau misalnya ini 90 derajat kayak gini, 90 derajat kayak gini, energi yang hilang buat bawa udaranya itu berkurang dia. Gitu. Head loss lah. Kayak gitu. Makanya dibuat melengkung gini biar enggak terlalu menghilang. Maksudnya buat mengurangi head loss-nya.
Ini masih kedengaran kan? Masih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kira-kira bapaknya nanya ini nggak ya? Ini kan kita misal udah ngedesain ya, semuanya udah kita jelasin. Acuan-acuan yang tadi tuh bisa lo ini nggak, Tony? Kayak misal rangkumin aja, bukan rangkumin sih, yang jadi acuan misal lo tulis misal udara masuk sekian, terus apa deh yang biasanya jadi acuan dari misal tadi pencampuran CO2 tuh, itu acuannya berapa? Itu kan ditulis aja di grup kayak misal ya apa-apa aja ntar kita orang yang cari, biar kita orang ngapalin juga. Biar yang jadi landasan gitu. Kenapa sekian datanya biar tahu gitu. Apa minimum udara yang memang harus apa dipakai buat alat ataupun buat manusia bekerja segala macam. Biar ntar kita orang yang cari gitu apa aja yang jadi standar. Ada di Excel. Lo di Excel ada ya? Ada di Excel udah sama jurnalnya juga. Oh, udah lo masukin di Excel? Udah. Oh, yaudah berarti aman berarti. Kalau untuk itu tadi yang minggu lalu kan dibahas soal minimal berapa kadar oksigen dalam udara itu minggu lalu kan ditanyain ke Bang Fajar, katanya kalau sampai ke situ nggak ditanyain, jadinya kita nggak jadi hitung berapa kadar minimal CO2 itu, bilangnya Bang Fajar itu nggak ditanyain katanya. Oh, untuk ukuran teks kalian juga bisa sesuaikan di sini, teksnya misalnya ukuran segini, ini buat memperjelas yang mana ya, level 2 LHD mesinnya. Itu aja sih buat desain ini. Nggak terlalu ribet. Sama total udara yang masuk itu harus sama dengan total udara yang keluar. Kalau nggak sama berarti ada yang resirkulasi tadi, yang berlawanan arah dia. Entah dia balik ke atas, kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup kalau dari gua nggak tahu yang lain. Gimana yang lain? Cukup dari gua. Oh.
Udah cukup semua ya? Cukup. Kalau misalnya nggak tahu nanti gue PC aja lo. Oke. Jadi sekian untuk penjelasan mengenai desain yang dibuat. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa datang atau di chat pun bisa. Nanti untuk desain